Hoshimachi Suisei atau the top singer of Hololive Jepang. Beberapa orang mengatakan kalau misalkan dia bahkan the top singer of Hololive karena lagu-lagunya itu nggak cuma terkenal di dalam Jepang doang, tapi bahkan di dunia internasional. Bahkan salah satu sahabat gue yaitu Andika Nugraha sangat amat tergila-gila sama satu lagunya yaitu Bibi Deba. Oke, dia tiba-tiba kalau misalnya mendengarkan lagu Bibi Deba langsung joget gini. Bibi bu. Emang catchy banget lagunya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal lagunya Stella Sellar gitu yang bisa ngebuat Suisei bisa nyanyi langsung di channel The First Take. Lu bayangin, The First Take itu biasanya ada penyanyi asli nyanyi langsung gitu. Ini ada VTuber virtual langsung bisa mendobrak dimensi men, sampai bisa nyanyi di The First Take. Cuma Suisei. Dan di tanggal 25 Agustus 2025 kita kedatangan sebuah informasi yang sangat amat mind blowing dan juga menarik karena Suisei sendiri itu nginformasiin di Twitternya kalau misalnya dia berhasil masuk di majalah Forbes Jepang untuk kategori under 30. Ini sebuah penghargaan, gue gak bisa bilang ini penghargaan. Ini adalah sebuah pengakuan prestige yang sangat amat luar biasa gitu ya untuk individu-individu. Jadi buat lo semua yang nggak tahu, Forbes itu majalah apaan? Forbes itu adalah majalah di mana mereka itu mengekspos individu-individu orang-orang yang memiliki nilai influental yang sangat amat tinggi atau memiliki nilai pencapaian yang sulit buat dicapai sama beberapa orang-orang di dunia pada umumnya. Dan Suisei lagi-lagi berhasil mendobrak batas dimensi karena biasanya pencapaian ini tuh diterima sama manusia pada umumnya. Sementara dia VTuber kan, basically itu virtual. Video ngopi ini akan berdasarkan beberapa berita yang gue simpulkan. Pertama, berita dari Duniaku IDN Times dengan judul Hoshimachi Suisei masuk jajaran Forbes 30 Under 30 Japan. Terus abis itu link pembelian dari majalah Forbes-nya sendiri yang udah di-refer sama Suisei untuk segera beli ya. Mungkin biar ini juga bisa membuktikan kalau misalkan Suisei itu sangat amat influencer sampai pada akhirnya edisi majalah ini bisa habis waktu nge-spotlightin dia. Terus kemudian berita dari Essential Japan dengan judul VTuber Hoshimachi Suisei to feature on cover of Forbes Japan after inclusion in 2025 30 Under 30 list. Dan terakhir berita dari Kaori Nusantara dengan judul Hoshimachi Suisei masuk jajaran 30 Under 30 versi Forbes Japan. Nah, pertanyaan utamanya adalah apa yang membuat Suisei itu bisa masuk majalah Forbes? Ini udah dijelasin langsung dari Essential Japan. Beritanya yang ini. Nah, ini. In 2024, the music video for her original song Bibi Diba became the fastest in history for a VTuber to surpass 100 million views. Sebenarnya gini, gak ada kriteria khusus gimana caranya orang itu bisa masuk majalah Forbes. Karena setiap pencapaian manusia itu beda-beda ya nggak sih? Tapi seenggaknya ada beberapa hal yang ngebuat orang-orang tuh akhirnya tahu kalau misalnya oh dia tuh worth it buat masuk majalah Forbes. Salah satunya Suisei ini yang berhasil membuat lagu gitu, berhasil menyanyikan lagu dan abis itu lagunya menjadi lagu yang tercepat dalam sejarah VTuber gitu ya untuk bisa langsung naik ke 100 juta views di YouTube. Terus kemudian gak cuma itu. Earlier this year in 2025, she also held her first ever solo live concert at the legendary Nippon Budokan Arena. A major milestone for any Japanese musical artist. Ya, jadi dia berhasil menggelar solo live konser di Nippon Budokan Arena. Jujur gue masih gak ngerti ini Nippon Budokan Arena apa karena gue bukan orang Jepang. Tapi berdasarkan informasi yang gue gali lebih lanjut di ChatGPT gitu, gue menemukan kalau misalnya dibandingin sama Indonesia, jadi Nippon Budokan itu udah kayak lu bisa konser tunggal di Gelora Bung Karno karena itu stadion dengan tampungan massa yang sangat amat banyak gitu kan ya. Terus habis itu mungkin bisa juga dibandingin sama tampil solo di JCC Senayan, dimana itu biasanya digunakan sebagai panggung untuk artis-artis internasional bisa konser di Indonesia. Jadi basically Nippon Budokan itu bener-bener panggung yang megah dimana lu bisa menampung banyak orang. Terus habis itu biasanya digunain sama musisi-musisi papan atas ya gitu. Kita bakal baca bareng-bareng beritanya kayak gimana dari Essential Japan. The virtual YouTuber agency Cover Corporation has announced that the Hololive talent Suisei Hoshimachi has been selected for the Forbes Japan 30 Under 30 in 2025. This annual award from the prestigious business magazine highlights 30 influential individuals under the age of 30 who are changing the world in their respective fields. Ya. Jadi Suisei ini termasuk virtual singer kedua yang berhasil masuk majalah Forbes. Yang pertama itu channel YouTube dengan nama KAF. Gue jujur masih belum mendengarkan gitu lagu-lagu dari dia. Cuman yang jelas kalau misalnya gue lihat dari historical Forbes-nya gitu ya, dia termasuk yang pertama, Suisei yang kedua. Tapi untuk VTuber, Suisei menjadi VTuber pertama yang berhasil masuk majalah Forbes ini. Gokil banget. Under 30 ya, under 30 ya. Soalnya di sini ada meme-nya nih. Kalau misalnya di Twitter gitu, kemarin juga bisa dapat
tapi over 30 ya. This has to be some kind of mistake. Age of 30 is in demand. Are everyone on this Forbes list psychopaths? Ya, jadi di sini juga dikasih tahu ya kalau misalkan Suse umurnya kurang dari 30 tahun, apakah ini termasuk doxly tipis-tipis? We don't know. Yang jelas Olive TV itu bahkan ngasih tahu gitu ya ke followersnya di Twitter kalau misalnya ini pencapaian yang luar biasa bagi talentnya. Di sini juga disebutin kalau misalnya Suse Hoshimachi is a virtual YouTuber and singer from the popular group Hololive who has seen a meteoric rise in the music industry. Anjir, keren juga. Her selection for this award is a recognition of her remarkable recent achievement. Ini udah kita baca bareng-bareng gitu ya dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Di sini dijelasin juga to commemorate her selection for the award, Suse Hoshimachi is also featured on the cover of the October 2025 issue of Forbes Japan, which was released today, Monday, the 12th of August. The magazine is also contains a 4-page long-form interview with the Hololive star. Suse herself commented on the news on her official X account, telling her fans, "Wow, make sure you buy it." Bentar. Ya ada bokap gue ke rumah. Ya jadi kita disuruh beli coy majalahnya sama Suse gitu loh. Terus her inclusion in this prestigious list represent a significant moment of mainstream recognition for the cultural and economic impact of the VTuber industry. Ini kalimat yang sangat amat penting ya di akhir redaksi. Karena apa? Karena betul pencapaian dari Suse masuk ke kategori Forbes itu menjadi sebuah pencapaian yang sangat amat penting buat orang-orang yang bekerja sebagai VTuber. Oke, karena majalah Forbes sekarang udah mengakui kalau misalnya karakter VTuber pun bisa masuk ke dalam majalah mereka. Buat lu semua yang nggak tahu seberapa penting pencapaian dan juga expose dari Forbes gitu ya, lu bisa lihat sendiri gitu. Jadi ini merupakan simbol prestis dan kredibilitas di mana masuk ke dalam kategori Forbes Under 30 dianggap sebagai pengakuan internasional. Forbes adalah majalah bisnis ternama di dunia, jadi kalau nama seseorang muncul di sana otomatis citranya dianggap lebih berpengaruh, sukses dan punya masa depan yang cerah. Ya ini kayak semacam proyeksi juga kalau misalnya sukses ini mungkin kedepannya bahkan lebih gila lagi pencapaiannya. Pengaruh pada karir dan brand, di mana banyak orang yang setelah masuk Forbes Under 30 mendapatkan peluang bisnis baru, kolaborasi atau sponsor. Bagi perusahaan ini jadi ajang branding. Kami punya talenta yang diakui dunia dan bagi kreator seperti musisi, label ini bisa menaikkan daya tawar mereka ya, jadi bisa ningkatin red card gitu ya. Dan kalau misalkan lu konten kreator, bisa kalau misalnya memang pengen dapat centang gitu ya di nama channel lu biasanya harus buat nge-submit beberapa link berita yang memberitakan diri lu sendiri. Apalagi kalau misalnya lu udah masuk ke dalam majalah Forbes gitu, lu langsung lempar tuh majalah ke pegawai YouTube juga langsung dikasih centang gitu 5. Terus sorotan public media, daftar ini dirilis setiap tahun dan mencangkup banyak kategori di mana musik, teknologi, olahraga, hiburan, sains dan lain-lain. Oh ya, saya termasuk ke dalam karakter atau kategori entertainment gitu ya. Jadi ya karena emang sesuai dengan jalan pekerjaannya yaitu industri hiburan gitu. Jadi dia masuk ke dalam kategori tersebut. Media biasanya meliputi siapa saja yang terpilih sehingga otomatis jadi bahan diskusi publik. Apalagi kalau ada nama besar atau figur unik seperti VTuber yang mewakili industri baru. Kemudian di sini dikasih tahu inspirasi generasi muda. Tujuan Forbes Under 30 memang untuk menyoroti pemimpin dan inovator muda. Banyak orang menjadikannya sebagai motivasi. Kalau mereka bisa masuk daftar sebelum umur 30, berarti saya juga bisa berusaha ke arah itu. Tapi di balik dari pencapaian yang emang bisa memberikan dampak positif, ada juga kontroversi dan juga perdebatannya. Di mana daftar ini juga sering memicu perdebatan. Ada yang merasa kriteria Forbes terlalu elitis atau bias ke industri tertentu, terus kemudian kadang ada yang mempertanyakan benarkah orang ini pantas masuk daftar. Ya, karena basically untuk indikator penilaian masih belum bisa dijelasin secara terbuka gitu ya, apa yang menyebabkan orang-orang tertentu gitu bisa masuk ke dalam majalah Forbes. Tapi balik lagi, ini bukan penghargaan menurut gua, tapi ini lebih ke pencapaian prestige, oke, dimana ini udah difilter sama editorial dan juga redaksi dari majalah Forbesnya sendiri, bukan tiba-tiba dikasih piala gitu ya, dimana ada nominasinya siapa-siapa aja. Jadi menurut gue ini fine-fine aja kalau misalnya pada akhirnya cuman sebagai exposure ataupun pencapaian. Nah sementara dari berita lokal gitu ya, bahkan dikasih tahu kalau misalkan Suse itu sudah termasuk ke dalam tokoh yang sama gitu levelnya dengan CEO dari Niji Sanji. Karena CEO Niji Sanji juga udah masuk Forbes Under 30 duluan. Tapi berita ini menarik karena banyak banget informasi yang belum disampaikan lewat beberapa berita yang udah kita bacakan sebelumnya gitu ya. Nanti kasih tahu kalau misalnya Suse masuk ke dalam kategori itu segmen entertainment and sports. Terus habis itu di tahun yang sama katanya Kerorira dalam kategori Arts and Style, animator yang menjadi desainer karakter untuk adaptasi anime Bocedrock juga menerima penghargaan yang disponsori oleh Audi ini. Terus kemudian di sini ada poin ya gue pernah menang.
Oke, dibilang kesuksesan Suisei dan talenta lainnya juga berpengaruh dalam pertumbuhan Cover Corp, khususnya Hololive Production di era pertumbuhan industri virtual YouTuber yang semakin meluas. Tidak hanya dalam platform video semata, di mana CEO of Cover Corporation yaitu Motoaki Tanigo alias Yago menjadi pengusaha nomor 3 tersukses dalam daftar Forbes Japan Startup of the Year tahun 2023. Poin yang menarik yang ini. Niji Sanji duluan. Dalam dunia virtual YouTuber, toko pertama yang masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut merupakan Riku Tazumi atau CEO Anicolor, perusahaan yang menaungi agensi talenta virtual Niji Sanji, di mana Riku Tazumi juga masuk ke dalam daftar 30 toko populer di bawah 30 tahun tersebut di tahun 2020. Jadi begitulah serba-serbi informasi Suisei masuk Forbes Under 30. Informasi yang menarik ya, siapa dari orang, semoga ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi dan orang yang bisa lebih berkembang lagi agar seenggaknya bisa menikahi Suisei. Lo gitu, gue udah nikah gitu. Jadi gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu pendapatnya. Jangan lupa buat likes, jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat kasih hype. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.